Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan sebuah video yang berjudulkan Kejadian Awal Nur Muhammad dan Asal Usulnya Nur Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bermula mengambil ini keterangan-keterangan yang akhirnya melainkan daripada pertama di dalam kitab yang bernama Hadits Qudsi Bainullah, dan yang kedua bernama Hadits Qudsi Bayan Insan, dan yang ketiga bernama Hadits Qudsi Bainullah Karubain. Dan lagi terhimpun nama-nama kitab yang 3 jilid itu kepada kitab yang bernama Kitab Barancong Empunya Datu Sanggul atau Syekh Abdus Syamad Orang Muni, untuk menyempurnakan asal kejadian diri kita dan untuk asal kejadian daripada agama Allah atau Islam dan agama Nabi Muhammad SAW, dan untuk asal kejadian daripada mengenal diri dan mengenal Allah. Maka barang siapa tidak mengetahui asal kejadian diri, maka tidak sah sekalian amal ibadahnya, lagi sia-sia saja perbuatannya. Maka telah bersabda Nabi Muhammad SAW, wujudunkan janbun ajim, artinya beranak Adam itu dosa yang besar melainkan mereka yang mengetahui, dan karena inilah diwajibkan untuk mengetahui asal kejadian diri. Maka wahai sekalian saudaraku, tuntutlah benar-benar dan sungguh-sungguh ilmu kesempurnaan ini, supaya amal ibadah kita akan berhasil. Dan lagi menurut keterangan di sini, barang siapa menyembah Allah dan ia tiada mengetahui empunya nama, maka dihukumkan bagi mereka itu seperti menyembah nama saja, maka terburu-buru yang sembahnya. Artinya menyembah yang empunya nama. Dan karena inilah telah bersabda Nabi Muhammad SAW, an abdal asma udunal makna bahwal kafirun, barang siapa yang menyembah nama tidak mengetahui yang empunya nama, maka orang itu kafir, lagi jahil, dan lagi man jikril asma'i dunal makna bahwa batilan, artinya barang siapa menyebut nama Allah tetapi tidak mengetahui empunya nama, maka dihukumkan batal perkataannya. Di sini bukannya mengenal agama saja atau namanya saja, melainkan yang lebih perlu mengenal empunya nama. Dan menurut keterangan di sini, barang siapa tiada mengenal Allah dari awalnya, dan barang siapa tiada mengenal dari akhirnya, dan barang siapa tiada mengenal Allah dari dunia, dan barang siapa tidak mengenal Allah dari hidupnya, maka menurut keterangan di sini niscaya tiada mengenal juga di negeri akhirnya atau akhirat. Wallahu alam. Dan bermula ini kami mulailah asal usul kejadian Nur Muhammad itu, suatu di dalam kunang-kunang Nur Kun Hijatullah, artinya di dalam kandungan Mahdi Kun Nur Muhammad pada zatnya. Dan menurut keterangan bagi Allah di dalam hadits qudsi, wa ma khalaqtuka li ajalika bi syai'in qaf jahu Nur Muhammad fi jatillah, artinya sebelum ada yang terlebih dahulu dijadikan daripada suatu jua pun, maka Nur Muhammad dijadikan daripada zat Allah. Maka sewaktu Allah menjahirkan Nur Muhammad daripada zatnya di alam satyal goib atau satyal bukti, artinya pada suatu itu artinya dijohirkan Nur Muhammad di dalam hari yang goib, dan di alam hari jahtul bukti, artinya pada suatu itu Nur Muhammad dijohirkan bukannya di alam dunia ini, melainkan di alam yang bernama Nur Buhtil Muluk, artinya dijohirkan Nur Muhammad di alam sebelum beradanya atas nama Allah Zat Wajib al-Wujud. Dan demikianlah sesudahnya Nur Muhammad dijohirkan di bagian Nur Buhtil Muluk, dan maka diturunkan lagi di alam sir jatul bukti, yaitu di alam rahasia di bagian dirinya sebelum bernama Allah, dan hanya masih untuk namanya itu tersembunyi.
Sebagian lagi Nur Muhammad diturunkan kepada alam ilmu atau alam pengetahuan, dan diturunkan lagi kepada alam dunia, artinya merupakan Nur Muhammad adanya cahaya dunia, maka berupa zat wajib al-wujud diturunkan. Nur Muhammad di cahaya dunia itu diturunkan seperti burung taus, maka tiada ada yang lainnya. Maka Nur Muhammad pada waktu itu mengatakan satu kalimat perkataan dengan ini perkataannya, kun zatullah. Ini sesudahnya Nur Muhammad di alam Jatul Buti, asyhadu an la ilaha illallah. Maka sesudahnya Nur Muhammad mengatakan satu kalimat perkataan, maka ujar Nur Muhammad, hai sekalian pohon kayu, batu, langit, beradalah waktu itu. Maka ujarnya Nur Muhammad, tunduklah engkau sekalian, dan sekalian pohon kayu, batu, dan langit bertaslimlah dia. Dan maka pada saat itulah bersuara jatuh di wujud pada saatnya. Dan waktu mengatakan Nur Muhammad itu bahwa dijadikan di alam yang bernama Nurul Buhtil Mauluk, artinya dijohirkan Nur Muhammad di alam sebelum beradanya atas nama Allah jatuh wajib wujud. Dan demikianlah Nur Muhammad dijohirkan di bagian Nurul Buhtil Mauluk, dan maka diturunkanlah lagi di alam Sirjatul Buhti adanya, artinya di alam rahasia di bagian dirinya sebelum bernama Allah, dan hanya masih untuk namanya itu tersembunyi. Setelah mendengar perkataan Nur Muhammad, maka menyahutlah zat wajib wujud pada Nur Muhammad, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, artinya syahadat zat wajib wujud. Dan maka sesudah itu zat Allah menyahut dengan satu kalimat Rasul, maka ujarnya firman Allah kepada Nur Muhammad, ya Muhammad, engkau aku jadikan daripada zatku dan semesta sekalian alam ini jadi daripada engkau nur hakmu. Dan maka telah terkejutlah setelah mendengar Nur Muhammad perkataan zat Allah. Ujar Nur Muhammad bahwasannya adalah terlebih dahulu daripada diriku. Dan maka sudahnya itu Nur Muhammad meminta munajat kepada zat Allah, la ilaha illallah Muhammad wujudullah, artinya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Hai Tuhanku, bahwasanya diriku ini daripada wujud dirimu. La ilaha illallah ikru nuru haqqullah, artinya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Hai Tuhanku, bahwasanya diriku ini daripada nokta cahaya dirimu. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah, yang artinya tidak Tuhan yang disembah melainkan Allah. Hai Tuhanku, bahwasanya aku minta ampun, bertawajulah kepada engkau yang telah engkau terima. Kun sali ala Muhammad, jadi kun jadi, artinya hai Tuhanku, engkau jadi atas diriku olehmu yang engkau kehendaki, serta engkau pada diri kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.